Riya ini ada dua kata para ulama. Ada riya yang semata-mata karena selain Allah. Jadi dari awal dia beribadah itu tujuannya sama sekali tidak ada lillah. Apa tujuannya? Karena dunia. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan pasangan hidup. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan pekerjaan. Apa tujuannya? Seterusnya karena dunia dan perhiasannya. Orang yang seperti ini jatuh kepada syirik besar. Kalau sudah jatuh kepada syirik besar, alamat semua ibadah yang pernah dia lakukan terhapus. Jadi jangan anggap riya yang seperti ini sama dengan riya yang umumnya dijelaskan oleh para ustadz-ustadz kita. Karena ada orang yang mengira bahwa riya itu sama semua. Riya itu terbagi dua kata para ulama. Jadi ada riya yang sangat berbahaya sekali. Memang dari asal mula ibadah yang dia lakukan sama sekali tidak ada lillah, tidak ada karena Allahnya. Ini bahaya. Karena dia akan jatuh kepada syirik besar. Semua pahalanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang mengharapkan dunia dalam ibadah yang dia lakukan, yang diharapkannya dunia, wa zinataha, dan perhiasan-perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan balas, kami akan tunaikan. Apa sih yang diharapkan dari ibadahnya? Dia ibadah salat berjamaah. Dari rumah tujuannya apa? Untuk dilihat, untuk dipuji, untuk diakui oleh bosnya misalnya. Karena dia tahu di masjid itu akan ada bosnya salat di sana. Dia salat berjamaah di sana. Tujuan dari awal dia melangkahkan kaki ke rumah sama sekali tidak ada karena Allah. Ini bahaya. Nah, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan balas ibadah orang tersebut sesuai dengan niatnya. Dia akan mendapatkan pujian. Dia akan dianggap oleh bosnya. Dia akan dikatakan soleh oleh bosnya. Akan Allah berikan. Tujuan daripada ibadahnya Allah berikan di dunia. Tapi ingat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi di akhirat nanti, orang yang beribadah seperti ini tidak ada tempatnya kecuali neraka. Wa habita ma 'amalu fiha. Bahkan amalan-amalan yang dulu pernah dia lakukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara riya. Ada riya yang kedua. Riya yang kedua ini, pertama, ibadah yang dilakukan itu karena Allah. Murni karena Allah. Dia langkahkan kakinya keluar dari rumah untuk beribadah, tujuannya karena Allah. Lalu sampai pada pertengahan amalan, atau di saat dia melakukan amalan itu, muncul rasa ingin dipuji, rasa ingin dianggap, rasa ingin dilihat serta diakui bahwa dia orang yang soleh, dia orang yang baik. Ini jatuh kepada syirik kecil. Maka pahala dari ibadah yang dia lakukan itu, yang saat itu, ibadah yang dilakukan saat itu terhapus pahalanya. Misalnya sedekah yang dia keluarkan. Dia keluarkan sedekah 100.000. Tapi karena dia lihat di sana ada calon mertuanya, dia keluarkannya 300.000. Ditambah sama dia sedekahnya. Tadi di awal bersedekah niatnya karena Allah. Tapi di saat dia ingin mengeluarkan, dilihat di sana ada calon mertua, ingin mendapatkan pujian, ingin dianggap oleh mertuanya. Dia keluarkan 300.000, dia berikan. Ini namanya riya. Riya yang disebut dengan syirik kecil. Dia menggabungkan ibadahnya karena Allah dan karena dipuji oleh manusia. Amalan seperti ini dihapuskan oleh Allah SWT pahalanya. Amalan saat itu. Adapun amalan-amalan sebelumnya itu tidak pengaruh. Beda dengan riya yang pertama tadi. Dan ini suatu hal yang ditakuti sekali oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada diri kalian di saat itu. Siapa kalian di sini? Para sahabat Nabi SAW.
Saat itu Nabi SAW khawatir pada para sahabatnya jatuh kepada asyirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya ketika itu, "Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Dijawab oleh Rasulullah, "Ar-riya," yaitu adalah riya. Qala Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat Allah akan berkata, manakala manusia akan mendapatkan balasannya masing-masing. Manusia meminta balasannya kepada Allah SWT. Setiap orang minta. Nah, orang yang pelaku riya, beramal dengan riya, minta kepada Allah, "Ya Allah, mana balasan dari amalanku?" Kata Allah, "Izhabu ilal ladzi turauna ilaihim." Kamu minta balasan kepadaku, pergi. Kata Allah, pergi kepada orang-orang yang pernah engkau riya. Hal tajiduna indahum jazaan? Apakah engkau akan mendapatkan balasan dari mereka? Tentu jawabnya tak mungkin. Gak mungkin. Orang-orang yang dulu kita pernah ria dengannya, misalnya si fulan, kita beribadah supaya dilihat oleh fulan-fulan ini. Kata Allah, minta pahala kepada fulan-fulan tersebut. Jangan minta kepada saya. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, ketika disusupi ria di sana, jangan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pahalanya, terhapus. Gugur pahalanya. Dan kalau kita minta kepada mereka-mereka ini yang dulu di dunia, kita harapkan pujiannya, enggak bakalan mereka memberikan. Mereka juga butuh pahala. Enggak mungkin mereka memberikan pahala mereka kepada orang lain. Sebaik-baiknya apa? Sebaik-baiknya seseorang di dunia ini, sedermawannya apa seorang di dunia ini, ketika di akhirat diminta pahalanya, enggak akan mungkin diberikan. Karena setiap orang butuh kepada pahala.